Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayyuhan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam: raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa qala ayyuhan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Saya izin buka masker. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk ke dalam kelompok hamba-hamba yang selalu bersyukur dan Allah akan tambah nikmat kepada kita. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita di hari ke-4 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Semoga kita masih tetap bersemangat untuk berfastabiqul khairat, karena pilihannya di Ashhurul Hurum, di bulan-bulan haram itu kita melakukan kebaikan, pahalanya ditambah, atau melakukan kemaksiatan, dosanya ditambah. Nah, ini pilihan kita. Saya dan panjenengan faktanya telah berada di bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. 2 bulan ke depannya, setelah sebelumnya kemarin Dzulqa'dah, Dzulhijjah sekarang, dan Muharram, itu termasuk bulan-bulan mulia. Ketika saya dan panjenengan berbuat kebaikan, maka pahalanya ditambah. Tapi kalau kemudian berbuat kemaksiatan, dosanya ditambah. Milih mana? Tidak usah dijawab, karena saya tahu pilihan panjenengan. Betul? Baik, Bapak Ibu, karena itu terlebih tadi disebutkan di 10 hari pertama Dzulhijjah, karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar, pergantian antara waktu malam dan waktu siang, dan demi waktu yang 10, beberapa di antara mufassirin menyebutkan waktu yang 10 itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan bahkan Rasulullah SAW mengingatkan tentang keutamaan di 10 hari Dzulhijjah ini. Lebih baik amalannya dari amalan apapun. Bahkan ketika sahabat bertanya, bahkan ketika kita berjihad ya Rasulullah, ya, kecuali bagi mereka yang berjihad dan kemudian tidak pulang, maknanya nopo? Syahid, meninggal, gitu kan? Kalau masih tidak kembali karena nyantol di tempat itu, ya tidak, gitu. Jadi maknanya itu syahid, gitu. Syahid dunia akhirat. Karena ada syahid itu syahid dunia, syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Ya, baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersemangat kita di dalam melaksanakan aktivitas amal yang di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, dan diantaranya itu menjaga semangat berkurban. Kalau kemudian kita itu berbicara tentang dalam tanda kutip kurbannya, dalam arti maknanya menyembelih hewan kurban, maka itu ada momentum. Momentumnya itu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu momentum. Tapi kalau kemudian semangat dari kenapa kemudian kita itu dalam tanda kutip menyembelih hewan kurban gitu, maka semangat ini harus senantiasa ada di dalam diri kita selamanya, seterusnya jika bisa gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya menjaga semangat untuk berbuat baik itu tentu tidak sederhana. Maka saya dan panjenengan harus berupaya dengan maksimal. Pangapunten, apakah setiap kali sholat subuh panjenengan selalu bersemangat?
Insya Allah. Diusahakan atau mengalir begitu saja? Lek wayai semangat, semangat Pak. Lek boten. Diusahakan apa? Mengalir? Tidak tentu. Ya diusahakan ya. Nggak tentu, karena nggak tentu itulah ya kan. Maka kita itu perlu mengusahakan, kan begitu kan? Gitu. Ayo, ini mambu apa nih? Soto. Oh soto gitu. Saya pikir sop ya, berarti salah gitu. Sudah diiming-iming sing teles-teles ya katanya yang Pak Ketua Takmir ya. Pangapunten, semangat jenengan datang ke sini ini karena soto utawi nopo mawon gitu. Loh, iya. Jadi kadang-kadang memang berbuat baik itu dalam tanda kutip memang perlu ada dalam tanda kutip ya rewards ya. Kadang-kadang seperti itu. Dan tidak apa-apa, saya dan panjenengan itu ketika berbuat baik itu ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan balasan surga, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang yang memberikan pahala itu kan Allah. Yang punya surga itu siapa? Allah. Maka tidak apa-apa. Kalau pemahaman saya, kita itu sholat ingin mendapatkan surga, kita itu menyembelih kurban ingin mendapatkan surga, kita itu baik dengan sesama itu ingin mendapatkan surga. Kenapa? Ini janji Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannah. Kan begitu kan? Orang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga. Tidak apa-apa. Bahwa panjenengan pagi ini sholat subuh ini ingin mendapat soto, apa-apa atau tidak apa-apa? Apa-apa atau tidak apa-apa? Ya apa-apa gitu. Apa-apanya apa? Insya Allah masing-masing kita akan mendapatkan soto. Deal? Cukup tak porsi ini. Tapi kita pasti hanya akan mendapatkan soto saja. Kalau kemudian kita itu hanya mengharapkan soto. Tapi kalau berangkatnya kita itu dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, maka insya Allah kalau pun toh nggak ada soto besoknya, besok ada juga soto. Oh, besok rawon ya. Kalau pun toh nggak ada itu, insya Allah kita itu akan tetap bersemangat, gitu loh Bapak Ibu. Makanya menjaga momentum, menjaga semangat. Kalau menjaga momentumnya mungkin hari ini ada insya Allah pemberian santunan dan seterusnya gitu. Tetapi harapannya sekalipun mungkin nanti dalam tanda kutip santunan itu akan berkala, begitu ya, bocorannya ngoten gitu. Terus gitu. Tiap bulan gitu. Insya Allah. Tapi yang terpenting harus support donatur ini. Siap? Jangan-jangan sekali pertemuan santunan dan setelah itu selesai. Tapi insya Allah bulan depan ada santunan lagi. Kapan? Tunggu waktu dan kesempatannya. Dirahasiakan gitu, supaya tiap Ahad datang. Insya Allah. Tapi itu bulan depan Pak, minggu depan kan tidak ada. Saya tidak datang dulu ya. Ya tentu tidak begitu. Maka dari itu menjaga semangat untuk berbuat baik. Insya Allah. Bapak Ibu, untuk apa ada syariat kurban? Kenapa sih kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada saya dan panjenengan itu untuk menyembelih hewan kurban? Ini sebenarnya agar kita tuh selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kalau saya dan panjenengan menyembelih hewan itu kan kita itu menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kan begitu kan? Dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar. Ya Allah, sungguh aku menyembelih hewan kurban ini dalam rangka untuk mendekat kepada Engkau. Yang kedua, dalam rangka untuk bersyukur kepada Engkau. Maka kemudian Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Fawarid, Inna a'tainakal kautsar. Oh, bener ya? Al-Fawarid ya. Maksudnya seringkali dibaca gitu. Jadi Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku telah memberikan kepada engkau Muhammad kenikmatan yang banyak. Fasholli, salatlah li rabbika, dalam rangka salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurbanlah. Makna berkurban itu memang menyembelih al-hadiyu, hewan kurban. Ada juga yang kemudian secara umum mendekatkan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika sebenarnya saya dan panjenengan itu ingin bersyukur kepada Allah, maka sebenarnya itu tidak cukup dengan lafal lisan. Alhamdulillah
matur nuwun ya Allah, Engkau telah memberikan banyak kebaikan kepada kami misalnya. Tidak cukup dengan itu. Tapi apa yang terutama? Action. Apa yang terutama dari wujud rasa syukur itu adalah beramal soleh gitu. Kalau kemudian kita bersyukur kepada Allah, tapi kemudian yang kita lakukan itu kemaksiatan, maka sejatinya itu bukanlah wujud kesyukuran. Dan ingat, bersyukur dan kufur itu ada konsekuensi. Bersyukur atas nikmat dan ingkar terhadap nikmat itu ada resiko. Kalau resikonya bersyukur, Allah tambah nikmat, itu resiko bersyukur ya. Kalau resikonya kufur, Allah akan mengazab. Mengazab itu memang tidak harus kemudian kita itu dalam tanda kutip ya ditimpa musibah, berantakan, rumah hancur berantakan, alam sekitar kita itu porak-poranda. Tidak harus seperti itu. Tetapi yang dinamakan dengan azab dalam tanda kutip itu bisa jadi adalah ketidaknyamanan kita ketika dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketidaktentraman, ketidakenaan kita di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini gitu. Maka itu adalah sebagai wujud bisa jadi Allah itu akan memberikan musibahnya, memberikan peringatannya atas diri kita. Jadi kalau saya dan panjenengan itu dalam beribadah itu nggak lagi nyaman, nggak lagi tenang, nggak lagi menikmati, dan bahkan kemudian meninggalkan bentuk peribadatan kepada Allah, baik itu peribadatan secara mahdhah dan peribadatan ghairu mahdhah, ketika kita bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat dan kemudian kita itu tidak patuh dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, sungguh berarti pada saat itu kita sedang kufur terhadap nikmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan begini, boleh saya diingetin ya. Kalau 5:25 5 menit lagi gitu. Ini tidak ada lampu kuning, lampu merah, lampu hijau kan? Saya itu pernah di masjid itu ada lampu merah, kuning sama hijau gitu. Jadi kalau mulai itu hijau gitu. Begitu ngomong mau selesai, lampu kuning. Berarti lampu kuning itu kurang 2 menit. Dan kalau merah itu wis mandek gitu. Enggak boleh terus gitu. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan juga fasilitas itu taruh di mimbar gitu. Ting hijau mulai gitu. Ting kuning 2 menit lagi selesai. Merah wis kudu mandek. Walikuli ummatin ja'alna mansakan. Ya, sungguh atas tiap-tiap umat Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menetapkan atasnya manasik ya. Apa kaifiyah, apa tata cara di dalam apa? Di dalam melaksanakan aktivitas peribadatan. Untuk apa? Liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahu. Dan agar kemudian kita itu selalu ingat kepada Allah ma razaqahu, atas apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian min bahimatil an'am. Dan kalau dalam konteks kurban itu adalah bagaimana kita ingat kepada Allah dengan apa? Dengan menyembelih hewan kurban. Tapi ingat, itu momentum ya. Kita menyembelih hewan kurban itu kan momentum 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ya, sekalipun pangapunten gitu. Dalam kesempatan Idul Adha tahun ini kita itu benar-benar mendapatkan ujian dari Allah. Apakah ini bentuk bagian dari azab karena kita itu tidak bersyukur kepada Allah? Ya kita berharap semoga enggak ya. Tetapi kalau Allah ingin memberikan azab itu sungguh bukan hanya akan diberikan kepada mereka yang bermaksiat, tapi bahkan kepada keseluruhan. Na'udzubillah min dzalik. Ya kita itu sekarang ini kan yang namanya hewan kurban itu sakit sariawan dan sakit kuku. Ada penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Ternyata penyakit mulut dan kuku itu sariawan. Oh cantengan, sariawan lan cantengan gitu ya. Betul. Saya tuh ada temen gitu, masya Allah, dia tuh punya 7 ekor sapi jenis limousin. Itu kan sapi sing gudeg betul gitu. Kalau waktu Ramadan kemarin ada yang nawar sapi itu 60 juta, dan diberi. Kenapa? Karena berpikir panennya nanti Idul Adha gitu. Ternyata apa? Allah berkehendak lain.
Begitu Syawal, Dzulqa'dah, itu kemudian sudah muncul itu penyakit mulut dan kuku. Dan konon, saya dapat info juga dari teman yang berada di Jawa Tengah itu, mereka itu ketularan penyakit mulut dan kuku itu setelah sekian lama sebenarnya Indonesia itu bebas, itu justru ditulari dari kambing dan sapi yang justru itu dapat bantuan gitu. Dan ini tidak bisa juga lepas dari UU-OL gitu, term UU-OL gitu, undang-undang Omnibus Law yang kemudian membuka pintu keran semuanya itu termasuk impor tanpa ada sertifikasi dalam tanda kutip dari daerah mana hewan itu bisa kita impor. Sapi-sapi ipas sing tahes itu sokondi itu tidak ada. Karena siapapun yang mau mendatangkan itu boleh. Itu dampaknya itu begitu kan. Makanya kalau kemudian saya dan panjenengan menengan toh dalam konteks ini terkena dampak apa betul? Terkena 60 juta ditawar dan dikasih gitu. Begitu ada PMK, 2 sapinya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak usah semoga husnul khotimah. Jadi ini kalau bukan rezeki itu seperti ini, Pak. Jadi saya dan panjenengan ya diberi uang yang banyak oleh Allah. Panjenengan berpikir tak simpen aja, tak tabung aja, nanti untuk invest ke depan. Kalau bukan rezekinya tidak akan pernah kita pegang. Tinggal kemudian dia merawat yang 5. Merawat yang 5 itu kawan saya itu komen. Karena dia itu hari-harinya hidup di kandang. Saya tanya, anak-anaknya yang di rumah gimana? Tidak direken, Bang. Termasuk rumahnya juga dibersihkan. Lebih milih ngopeni sapi. Pertanyaannya, kalau panjenengan yang begitu kira-kira sama apa mboten? Wis gak usah dijawab, wis. Saya kadang berpikir, ngopeni sapi ternyata lebih berharga daripada ngopeni anak. Tapi betul, sapi 5 itu mati kali 70, 350 juta. Ya, anak kira-kira didol apa mboten? Didol apa mboten? Tapi maksud saya enggak begitunya juga ya. Tapi inilah Pak luar biasanya gitu. Harta itu bisa menjadikan diri kita itu dalam tanda kutip lupa kepada Allah, lupa dengan sesama, bisa jadi. Saya sampaikan, sudahlah, titip pesan kepada saudaranya jenengan, tidak usah terlalu berpikir. Kenapa? Karena saya punya teman yang lain, 21 Pak sapinya mati itu. 21 memang bukan jenis limousin. Anggap kalau kemudian kita itu ambil harga yang termurah 15 juta. Ini kebiasaan kita ya, suka-suka ngitung hartanya orang ya. Halo? 15 juta kali 21 sudah 315 juta. Itu uang semua Pak gitu. Tapi kalau Allah itu mencabut rezeki dari siapapun, maka itu adalah haknya Allah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saya dan panjenengan bahwa apa? Ketika kita itu berkurban, ketika kita itu ingin mendekat kepada Allah, maka kita itu benar-benar dalam rangka sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah dan berikan sepenuhnya itu kepada Allah gitu. Maka tidak perlu kita itu ada postingan-postingan, ada HP baru 10 juta kita itu beli ya, model gaya hidup sekarang goes sepeda itu loh Pak, ada harganya 40 juta. Sepeda pancal itu, sepeda ontel. Saya tanya, gimana kalau naik sepeda 40 juta? Apa kira-kira sama seperti ngayu? Nggih bodoh Pak. Ya ternyata sama. Saya pikir kalau ngayu langsung bisa nawang gitu, biar enteng gitu ya. Ternyata enggak, sama saja gitu. Lah musim-musim kurban, enggak mau berkurban, enggak perlu begitu kita. Enggak perlu ada podcast atau meme atau meme gitu. Tidak perlu ada meme begitu, kita itu ada dengan kerelaan hati. Kenapa? Wujud kesyukuran. Jadi kalau misalnya patungan kurban berapa Pak di sini? 3,3 sampai 3. Oh sama 3. Panjenengan milih yang mana? Yang 3,5 kan? Artinya sesuai dengan kemampuan tapi yang terbaik kan begitu kan? Ini kalau
kemudian kita itu ingin mendapatkan lebih dari Allah. Kenapa? Karena sejatinya yang kita infakkan di jalan Allah itu adalah sebenar-benarnya harta kita. Mestinya nanti dicoba Pak, tahun depan takmir patungan sapi yang 10 jutaan. Jadi beli sapi yang 70 juta. Sanggup? Bikin edaran disanggup mau. Tapi kira-kira ada nggak yang ikut urunan lain? Kalau nggak dicoba gimana bisa, kan begitu kan? Ada. Artinya apa? Kadang-kadang pengorbanan kita untuk Allah, untuk kepentingan akhirat itu jauh lebih kecil daripada ketika kita itu untuk kepentingan dunia. Tetapi ya enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa itu karena memang faktanya kita itu sedang berada di dunia. Tapi ingat, dunia itu bukanlah tempat yang kekal. Makanya kemarin itu ada mohon maaf ya Pak Menteri, saya berpikir kalau Menteri itu tidak bisa mati Pak, gitu. Ternyata Menteri bisa mati juga, gitu. Maksudnya apa? Kayaknya kalau pas bikin aturan itu bisa bikin aturan kayak sekuat-kuatnya begitu ya, CMC cemacem begitu ya, seperti apa yang menjadi keinginannya, ternyata bisa mati juga, gitu. Saya pikir ada nanti menteri yang juga ngatur urusan, tolong malaikat waktu kami itu ditunda matinya gitu. Saya pikir begitu. Ternyata enggak gitu. Jadi orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, kek laki kalaban nek bine, nak kanak kalaban orang tua bisa pada mati. Oh tak lagi. Maksudnya semua itu akan mati. Maksudnya kita itu akan tercabut dari dalam kehidupan dunia ini. Persoalannya adalah kalau kemudian momentumnya saya dan panjenengan itu berbuat baik itu hanya waktu-waktu tertentu dalam tanda kutip, terus amal apa yang akan saya dan panjenengan itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau saya dan panjenengan itu taatnya hanya kepada Allah itu di momen-momen tertentu, sementara di waktu yang lain karena tidak ada momen berbuat baik, ternyata kita itu berdiam diri dalam kehidupan dunia ini, amalan apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita baiknya hanya di Ramadan, kita baiknya hanya di Dzulhijjah, kita itu baiknya hanya di Rajab, sementara bulan-bulan yang lain kita tidak baik. Misal Allah itu menciptakan waktu-waktu spesial, momen-momen spesial agar saya dan panjenengan itu bisa manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya berbuat baik pada itu saja. Dalam satu tahun Allah memberikan waktu-waktu yang spesial. Ada Ramadan, ada Asyhurul Khurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi apakah bulan-bulan yang lain kita tidak beramal soleh? Tentu tidak. Dalam satu bulan Allah memberikan momen-momen spesial. Dalam satu minggu Allah memberikan momen spesial, Jumat. Tapi apakah kemudian beramalnya kita itu hanya pada hari Jumat? Tidak. Di 1 kali 24 jam Allah memberikan momen-momen spesial. Pertanyaannya adalah, apakah kita itu hanya akan beribadah di sepertiga malam terakhir? Tidak. Tetapi di waktu-waktu yang lain kita beribadah. Di momen spesial itu kita meningkatkan ibadah. Apa yang menjadikan diri kita itu mestinya memanfaatkan momen kurban ini dalam kehidupan sehari-hari? Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang menjual, yang melaksanakan aktivitas jual belinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat tadi disebutkan, Al adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Di antara mereka yang mendapatkan kebaikan ketika mereka itu patuh kepada Allah, siapa? Ketika disebut namanya bergetar. Yang kedua, ini tidak kita bahas karena pasti kalau dibahas lebih dari 30 nanti. Yang kedua, bersabar atas musibah. Jadi orang yang ketika dia itu selalu bersyukur kepada Allah atas musibah yang diberikan Allah, dia itu bersabar. Ingat, bersabar itu tidak berbatas. Dalam apa? Dalam ketaatan, dalam meninggalkan kemaksiatan, dalam menghadapi musibah Allah. Itu tidak boleh ada batasnya. Bersabar boleh ada batasnya kalau apa?
nunggu pesawat berangkat jam 7 sampai jam 10 udah berangkat. Boleh nggak tidak sabar? Boleh. Caranya seperti apa? Cari pesawat pengganti. Deal? Deal. Tapi kalau kemudian Allah menetapkan atas diri kita itu musibah, ya makanya kita itu harus bersabar. Tapi tentu bersabar itu bukan berdiam diri, action. Jadi mestinya kenapa ada PMK? Nah, ini kita itu harus ada action. Masya Allah. Kalau Allah itu sudah berkehendak, ya, habis manusianya yang dikarantina, setelah itu hewannya. Habis manusianya yang disuntik, setelah itu hewannya. Setelah ini apa? Jangan-jangan nanti tumbuhan yang disuntik begitu. Wallahu a'lam. Yang ketiga, menegakkan sholat. Jadi orang yang bersyukur dan selalu bersemangat ketika dia itu berada pada momentum Dzulhijjah, dia itu akan menegakkan sholat. Jadi kalau saya analogikan pada kesempatan pagi itu, maka momentum sholatnya kita di rumah Allah ini tentu bukan karena dalam tanda kutip reward yang akan diberikan oleh takmir. Yang diberikan oleh takmir itu, mohon maaf Pak, jumlahnya itu banyak ya. Cukup, maksudnya cukup. Tapi yang tidak kita pikirkan itu reward dari Allah, yang jumlahnya itu tidak terbatas gitu. Nah kalau pagi ini kita itu mendapatkan soto, itu reward yang sederhana. Panjenengan tadi malam mimpi soto nomor sate. Mimpi sate, berarti mimpi sate nggak keturutan. Insya Allah bulan depan. Kenapa saya tadi berangkat ke sini tuh lewat Pelausan itu ternyata ada momen mau ada pengajian gitu ya. Ternyata ada banyak orang yang sibuk mempersiapkan dagangan persis waktu adzan gitu. Tapi saya husnudzon mereka juga sholat. Ya terlepas sholatnya itu sambil ngadep barang dagangannya ya. Khawatir nanti ada yang bawa kabur gitu. Harus husnudzon saja. Yang keempat, berinfak di jalan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkurban itu bukan sekedar dalam tanda kutip naik haji, beribadah itu bukan sekedar kita itu ingin pamer di hadapan makhluk gitu. Tapi sebenarnya ibadah yang kita tunaikan itu dalam rangka untuk wujud kesyukuran. Dan wujud kesyukuran itu diantaranya bagaimana kita itu berinfak di jalan Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dalilnya ini Pak, Al-Hajj ayat 35. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Cukup saya ambil jalan pertengahan antara 25 dan 30. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kemudian Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhoi, membimbing kita kepada jalan yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq, taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas
الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الفاسقين اللهم انصر وسلم إخواننا ومجاهدين في كل سائر بلاد المسلمين وفي كل مكان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من الجنون والبلاء والوباء والكفر والفقر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا يسر لنا زيارتنا إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا أمورنا ولا تؤسر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رزاق يا لطيف يا رؤوف يا فتاح يا غني يا حميد يا قوي يا قهار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العفو منكم والمغفرة للمتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته